Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Haryati. Saya merupakan mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait materi tentang filsafat dan teori pendidikan. Nah, ada 4 pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu yang pertama, makna filsafat secara etimologis, yang kedua, cabang-cabang filsafat, yang ketiga, aliran atau paham filsafat, yaitu perennialisme dan progresivisme, yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, bagaimana keselarasan antara tujuan negara dengan tujuan pendidikan dalam analisis filsafat. Nah, untuk yang pertama yaitu secara etimologis, filsafat berasal dari kata pilu dan sophia. Pilu berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan, yang digabungkan berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Nah, dalam konteks pendidikan, penggabungan kedua kata ini bukan hanya memiliki arti cinta terhadap kebijaksanaan atau mencintai ilmu pengetahuan, melainkan memiliki makna terdalam sebagai sebuah proses seumur hidup untuk mencari, menghayati, menerapkan kebenaran dengan kearifan. Maka dalam pendidikan, kebijaksanaan mengarahkan agar ilmu yang didapat tidak hanya membuat manusia pintar, tetapi juga arif dalam bertindak dan menjalankan kehidupan. Nah, apa makna terdalam dalam konteks pendidikan? Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan adalah pengajaran terus-menerus. Pendidikan tidak pernah selesai. Seseorang disebut terdidik bukan karena ia tahu segalanya, akan tetapi ia terus belajar dan mengajarkannya. Pendidikan yang kedua, pendidikan berbasis karakter dan kearifan. Pendidikan bertujuan menghasilkan manusia bijaksana yang menggunakan pengetahuannya untuk kebaikan diri dan sesama. Yang ketiga, sikap kritis dan reflektif. Pendidikan mengajarkan berpikir reflektif, melihat di balik apa yang tampak agar peserta didik mampu memecahkan masalah kehidupan secara arif dan hati-hati, tidak sekadar menghafal fakta saja. Nah, penggabungan Philo dan Sophia dalam pendidikan adalah proses mendidik manusia untuk mencintai kebijaksanaan guna mencapai kehidupan yang baik dan benar. Nah, filsafat menjadi dasar dalam menentukan arah pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai filsafat dalam kehidupan nyata. Jadi, filsafat memberi landasan, pendidikan menjalankannya. Ada 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut yang mempertanyakan hakikat, realitas, atau keberadaan dalam pendidikan adalah ontologi. Nah, bagaimana kaitannya ketiga cabang filsafat tersebut? Yaitu yang pertama, ontologi pendidikan. Ontologi ini membahas hakikat realitas dalam pendidikan, seperti hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik, membahas hakikat pendidikan dan subjek pendidikan, menyelidiki sifat dasar pengetahuan yang diajarkan, dan membahas apa itu sebenarnya dan ada apa. Dalam ontologi ini menjawab pertanyaan apa hakikat pendidikan dan apa itu manusia yang dididik. Nah, yang kedua, epistemologi pendidikan, yaitu membahas cara mendapatkan pengetahuan dalam pendidikan, berkonsentrasi pada proses bagaimana pengetahuan diperoleh, divalidasi, dan disampaikan. Nah, dalam epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana cara mengajar yang benar, metode apa yang tepat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, yang ketiga ada aksiologi pendidikan. Nah, aksiologi ini membahas nilai-nilai dalam pendidikan, etika dan estetika. Nah, mengintegrasikan semua nilai dalam proses pendidikan. Nah, menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan.
nilai apa yang harus ditanamkan. Nah, aksiologi ini membahas nilai dan tujuan pendidikan seperti nilai moral, etika, dan manfaat pendidikan bagi kehidupan. Nah, ketiga cabang ini saling berhubungan secara sistematis, yaitu ontologi mendefinisikan apa yang akan diajarkan, hakikat pengetahuannya, sedangkan epistemologi menentukan bagaimana cara mendapatkannya, metode pengajarannya, dan kemudian aksiologi ini mengarahkan mengapa dan nilai apa yang mendasarinya, artinya tujuan dan moralitas. Nah, adapun contoh praktik dalam pembelajaran PAI terkait dalam ketiga cabang filsafat di atas, yaitu ontologi. Contoh praktiknya mengajarkan hakikat keimanan, mengajarkan bahwa dalam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas hakikat kehidupan dunia sebagai ujian dan akhirat sebagai kehidupan yang kekal. Nah, contoh praktik epistemologi ini dalam pendidikan agama Islam membahas cara memperoleh pengetahuan Islam seperti mengajarkan metode tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan menggunakan dalil nakli Al-Quran dan hadis dan akli, akal, dan logika, dan mengajarkan kaidah usul fiqh untuk memahami hukum. Nah, bagaimana contoh praktik dalam aksiologi dalam pendidikan agama Islam? Contoh praktiknya yaitu penanaman nilai akhlak. Untuk apa belajar pendidikan agama Islam, nilai apa yang harus dikembangkan, kemudian penanaman nilai ibadah, nilai sosial, dan mengintegrasikan nilai-nilai dalam penilaian. Yang ketiga, aliran filsafat pendidikan. Ada dua, yaitu yang akan dibahas, yaitu perennialisme. Yang pertama, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif yang menekankan pada kebenaran yang bersifat abadi, yang tidak berubah sepanjang zaman. Adapun karakteristik untuk perennialisme ini, yang pertama, kebenaran abadi, yaitu percaya bahwa ada kebenaran universal yang berlaku di semua zaman, dan kebenaran ini tidak berubah meskipun zaman berubah. Nilai-nilai klasik yang telah teruji ribuan tahun tetap relevan. Yang kedua, rasionalitas dan intelektualitas, menekankan pengembangan akal dan rasio. Yang ketiga, nilai-nilai klasik, mengutamakan karya-karya besar dari peradaban Barat dan Islam. Contoh karya Plato, Aristoteles, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Adapun tokoh-tokoh dalam perennialisme ini ada tiga, yaitu Mortimer Adler, dua Robert Hutchins, tiga Plato dan Aristoteles. Nah, bagaimana kurikulumnya? Kurikulum dalam perennialisme ini berfokus pada grid books, mata pelajaran bahasa, sastra, filsafat, matematika, dan sains dasar. Nah, menekankan disiplin mental dan pengembangan rasional. Nah, yang kedua itu ada yang namanya progresivisme, yaitu kurikulum berpusat pada siswa, yaitu problem solving. Nah, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama itu student center, yang kedua menekankan pemecahan masalah, yang ketiga berfokus pada pengalaman dan kebutuhan siswa, yang keempat pengetahuan yang benar adalah yang dapat dibuktikan secara empiris. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya? Tokoh utama yang pertama John Dewey, yang kedua William James, yang ketiga George Jones. Bagaimana contoh penerapan integratif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Nah, kalau di perennialisme itu mengajarkan metode ilmiah dan prinsip-prinsip dasar yang universal. Kalau di progresivisme itu siswa melakukan eksperimen, memecahkan masalah lingkungan di sekitar mereka. Nah, masuki pembahasan yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, bagaimana keselarasannya dengan tujuan pendidikan.
Nah, adapun analisis mengenai keselarasan filsafat. Yang pertama, keselarasan ontologis, yaitu hakikat. Nah, dalam keselarasan ini adalah Pancasila, sila pertama yaitu pendidikan yang beriman dan bertakwa. Sila kedua yaitu pendidikan yang berakhlak mulia dan menghargai hak asasi manusia. Sila ketiga berisi pendidikan yang membangun karakter kebangsaan. Sila keempat pendidikan yang demokratis. Sila kelima berisi pendidikan yang adil dan merata. Nah, bagaimana keselarasannya dalam epistemologis, yaitu Pancasila sebagai ideologi mengarahkan sistem pendidikan nasional untuk menciptakan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki karakter bangsa. Nah, bagaimana keselarasan aksiologisnya, yaitu tujuan pendidikan Pancasila adalah menghasilkan peserta didik yang berperilaku sesuai dengan intisari dari Pancasila. Nah, bagaimana contoh konkret keselarasannya? Yaitu ada 3 yang saya cantumkan di dalam video ini, yaitu yang pertama pendidikan karakter, yang kedua pendidikan demokrasi, yang ketiga pendidikan industri. Baik, rekan-rekan dan teman-teman sekalian, sekian penyampaian materi, sedikit pembahasan dari saya, yaitu mengenai 4 pembahasan kita dalam hal ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberi sedikit pengetahuan bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.